Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hamduni Boyong di channel YouTube Hamduni Boyong. Salam satu hobi, salam hunting lover, salam budidaya. Oke, pada video kali ini kita akan mencoba semi grounding. Semi grounding salah satu pilihan kita dalam program bonsai anting putri. Nah, ketika kita menemukan kendala-kendala seperti ada pohon besar yang dekat dengan posisi grounding kita dapat memilih semi grounding. Semi grounding ketika ada pohon besar, pohon itu akan mengganggu ke tanaman yang sedang kita ground. Nah, kendala lain seperti pada posisi ini saya memilih semi grounding karena ini keterbatasan tempat, posisi, di bawahnya beton, makanya saya memilih semi grounding. Terus ada lagi kendala seperti pada posisi saya sekarang ini tidak di lahan sendiri yang mungkin suatu saat harus pindah. Saya berada di lahan kontrakan, makanya saya memilih semi grounding. Nah, kita akan coba membuat semi grounding. Bahan ini akan kita coba menanam di posisi semi grounding. Adapun persiapan kita, wadah karena bahannya cukup besar, ukuran di medium. Wadahnya juga kita pilih yang besar dan tinggi, dan di sini udah diberi lubang di samping, di posisi samping, dengan tujuan agar saat penyiraman, saat pupuk tidak hanyut ke bawah dan numpuk di bagian alas pada wadah kita. Pupuk, air, juga tanaman kita terhindar dari dehidrasi, dari kekurangan air. Ada stok cadangan air di bawah, dan akar juga akan bekerja secara vertikal ke bawah, dan ini baik untuk perkembangan akar yang akan kita grounding, semi grounding. Oke, kita coba kerjakan. Nah, di sini udah ada wadah. Nah, bagian atas pada posisi pengecekan akar kita beri cincin agar ada space untuk kita mengecek akar nantinya. Ini wadah udah kita siapkan. Oke, wadah udah kita siapkan, media tanam udah kita siapkan. Kita coba melakukan semi grounding, memasukkan media tanam. Di sini media tanam saya menggunakan pasir sungai atau pasir danau dicampur dengan tanah hitam kebun dengan perbandingan 4:1, 4 pasir 1 tanah hitam kebun. Untuk tanah hitam kebun, hindari pemakaian tanah hitam yang bekas dari bakaran rumah tangga karena banyak unsur-unsur yang tidak diperlukan, bahkan juga dapat mengganggu akar-akar halus dari anting putri itu tersebut, seperti adanya sabun, minyak, garam, dan lain-lain yang dapat mengganggu dan mengundang jamur akar yang akan merusak tanaman kita sendiri. Oke, kita lanjut memasukkan media ke dalam wadah yang sudah kita siapkan. Oke, ketika media udah penuh, kita padatkan.
media kita basahkan agar betul-betul dapat merapat, padat, agar posisi nanti landasan tanaman yang kita posisikan di atasnya tidak terjadi turun atau miring saat kita melakukan program. Nah, setelah media padat, kita siapkan space ring bagian atas tempat posisi kita mengkoreksi akar nantinya, dan ini sifatnya knockdown, dapat dibongkar pasang. Dan ini kebetulan saya memakai plastik tutup pagar, dan ini juga tidak rekomendasi. Ini di awal program kemarin terjadi kesalahan, setelah di atas 6 bulan terjadi pelapukan, getas gampang patah, gampang pecah. Sebaiknya juga tidak memakai material dari bahan plastik penutup pagar. Nah, ini posisinya dapat dibongkar pasang. Ini kita fungsikan sebagai space koreksi akar nantinya. Nah, setelah media kita padatkan, di atasnya kita pasang beton yang berfungsi menahan, meninggikan agar akar dapat bekerja dengan baik ke bawah nantinya. Oke, kita coba cek material kita yang akan kita tanam. Oke, ini material kita udah saya persiapkan cukup lama, udah melakukan adaptasi sinar matahari dan siap untuk diprogram, siap untuk menerima sinar matahari full. Kita coba buka. Akarnya udah baik. Nah, ini material kita yang akan kita semi grounding, tumbuh akar cukup baik dan kondisi bahan juga lumayan bagus. Di sini udah ada dapat cabang utama, dan ini kita coba tanam, kita coba posisikan. Di atas beton ini juga kita pasang landasan yang terbuat dari beton, cetakan dari piring plastik. Nah, seperti ini kita dapat memposisikan material yang akan kita semi ground. Terus akan diatur agar jangan ada yang terlipat. Posisinya tidak rata, ini dapat kita ganjal di posisi yang tidak rata agar material kita betul-betul
dalam posisi rata. Nah, material kita udah dalam posisi rata. Akar juga kita arahkan ke bawah, jangan ada yang melipat. Nah, ini akar akan bekerja secara vertikal mengejar air dan pupuk di bawah yang berada di landasan nantinya. Terus ini balok beton berfungsi sebagai peninggi dan ini sebagai landasan untuk agar akar-akar yang kita tata tidak melipat ke bawah. Ini akan mengurangi nilai pekerjaan kita. Setelah ini kita pasang space cincin untuk posisi koreksi akar. Kita kosongkan di bagian pinggir agar ada kuncian antara wadah bawah dan cincin, agar material tidak lepas ke samping dan air juga tidak lepas ke samping. Kita pasang cincin, kita isi material di kunciannya. Nah, space posisi pengecekan akar pada ring ini udah terkunci. Kita tinggal memenuhkan material media tanam untuk menimbun akar agar akar tidak terkena sinar matahari langsung. Oke, setelah batang pohon kita tanam, akar udah tertutup, kita lakukan penyiraman. Dan yang perlu diingat, ada space kosong sekitar 5-10 cm untuk kita dapat menggenangkan air saat penyiraman. Nah, seperti ini, jadi ada posisi air dapat tergenang dan air dapat meresap dengan baik ke seluruh media tanam sampai ke bawah. Oke, proses semi grounding selesai kita lakukan, dari persiapan wadah bagian bawah, space, ring untuk kita posisi koreksi akar, penanaman, dan semi grounding bisa menjadi alternatif kita ketika ada kendala seperti posisi yang di atas beton ada pohon besar yang akarnya dapat mengganggu tanaman kita ketika kita ngeground, atau kita berada di lahan yang bukan milik sendiri yang sewaktu-waktu kita harus pindah. Nah, semi grounding dapat menjadi solusinya. Mungkin hanya itu saja dari saya, berbagi pengalaman, berbagi cerita, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam anti lovers, salam budidaya.